Yang kooperatif ya? Yang kooperatif dari Polres. Ya. Saya cuma menunjukkan keterangan ini terkait kemarin di hutan sana itu ada kejadian. Ini kamu cerita apa adanya ya? Jujur ya? Ada apa? Ada apa? Iya. Oh, kejadian apa di hutan? Jujur pun sana. Jatuhan. Hah? Jatuh. Kau contoh dengan siapa? Dengan itu anak sama saya. Oke. Ferry, pemuda berusia 21 tahun ini, diberondong pertanyaan oleh sejumlah polisi dari Satuan Resmob Satreskrim Polresta Cilacap yang menggerebeknya di sebuah kamar kos di Cilacap, Jawa Tengah. Polisi menginterogasi Ferry karena ia diduga kuat menganiaya dan membunuh seorang balita berusia 3 tahun, Abil Kurnia, 7 Agustus lalu. Ferry ditangkap setelah polisi menemukan sejumlah bukti penganiayaan terhadap Abil di sebuah lokasi perbukitan yang jauh dari permukiman warga. Ferry dicuduk bersama barang bukti sebuah sepeda motor yang digunakan pelaku saat melakukan aksi kejahatannya. Dari hasil interogasi pelaku yang berprofesi sebagai karyawan koperasi simpan pinjam itu diketahui punya hubungan asmara dengan ibu korban. Korban dianggap jadi batu sandungan yang mengganggu hubungan pelaku dengan ibu korban. Ayah korban yang curiga dengan kematian anaknya melaporkan kejadian ini ke polisi. Polisi pun lalu memeriksa pelaku dan menemukan sejumlah kejanggalan. Awalnya dari pelaku dia menyampaikan bahwa anak korban ini dia laka, jatuh dari motor pada saat bermain di sana. Kemudian juga dari ibu menyampaikan bahwa si anak ini jatuhnya itu di samping rumah. Ya. Jadi dengan ada beberapa ketidaksesuaian keterangan inilah yang akhirnya kami melakukan penyelidikan dan kita merangkai dari bukti-bukti serta petunjuk yang kita dapat sehingga kita bisa membuat peristiwa ini terang dan kita bisa menentukan tersangkanya adalah FI. Untuk mengetahui penyebab pasti kematian korban, polisi melakukan ekshumasi alias pembongkaran makam korban guna dilakukan otopsi detil oleh tim forensik. Saat pembongkaran makam korban dilakukan, rekonstruksi juga digelar di saat bersamaan Senin 11 Agustus lalu di area perkebunan karet di Desa Adimulya, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, berujung ricuh. Warga yang terbawa emosi dan geram berupaya menghakimi pelaku yang tega menganiaya seorang balita yang masih berusia 3 tahun hingga tewas. Polisi akhirnya berhasil meredam kericuhan dan mendorong warga untuk mundur. Polisi juga mengamankan pelaku dari amukan massa sehingga chaos bisa dihindari. Rekonstruksi akhirnya tetap digelar untuk mengetahui secara pasti penyebab dan kronologi korban tewas. Rekonstruksi dengan puluhan adegan ini menunjukkan saat pelaku mengajak korban keluar rumah menggunakan sepeda motor. Hal itu pun diketahui oleh ibu korban. Dari rekon tadi kita juga sudah mendapatkan beberapa adegan yang kita anggap sebagai adegan inti yang bisa menggambarkan dari peran-perannya nanti yang mungkin bisa tersangka jadi bertambah, ya kan? Kita sudah dapatkan itu. Dari hasil rekonstruksi, polisi juga menemukan fakta adanya dugaan kesengajaan pelaku melakukan pembunuhan keji terhadap korban. Ferry pun akhirnya ditetapkan sebagai tersangka. Semua berawal saat tersangka kerap bertemu dengan ibu korban Reni dalam urusan meminjam uang koperasi. Dari sinilah asmara terlarang terjalin antara ibu korban dan pelaku saat ayah korban merantau kerja ke Jakarta. Intens bertemu sehingga timbul hubungan yang lebih dekat, ya kan? Sehingga kedekatan itu yang membuat si anak ini merasa risih awalnya, ya kan? Nah, karena si anak ini kemungkinan mengetahui bahwa yang berjalan dengan ibunya ini bukan ayah kandungnya,
Jadi si pelaku ini menganggap anak ini mungkin sebagai penghalang. Itu motifnya itu. Karena anak ini tidak suka kalau pelaku itu datang ke ibunya. Kekejian Ferry menyebabkan ia dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dan pasal tentang pembunuhan berencana. Sementara Reni, ibu korban, juga tak akan terlepas dari jerat hukum. Rumah sederhana milik keluarga Denny Kurniawan di Desa Adimulya, Wanereja, Cilacap ini masih diliputi duka yang mendalam. Denny baru saja kehilangan putra kesayangannya, Abil Kurnia, balita berusia 3 tahun yang tewas secara tragis. Nanti kalau Abil balik gimana? Video penganiayaan tak manusiawi atas korban sempat viral di media sosial. Sebelum anak saya kejadian almarhum, itu pagi-pagi saya tuh telepon video call sama anak saya. Ya saya nggak nyangka aja gitu. Saya dikabarin sama warga, langsung saya pulang pengen nemuin anak saya. Ya ternyata kematian anak saya itu janggal. Ya saya intinya nggak nyangka saya membangun rumah tangga dari kurang lebih ya 10 tahun cuma karena ya mungkin bisa dibilang perselingkuhan, kok bisa menghancurkan semuanya. Abil Kurnia kini telah kembali ke pangkuan Yang Maha Kuasa di usianya yang masih sangat belia. Meski pilu, ayah dan keluarga korban telah mengikhlaskan Abil. Satu yang amat mereka harapkan buat siapapun yang telah menyebabkan anak tak berdosa itu kehilangan nyawanya harus mendapatkan ganjaran yang setimpal atas perbuatan kejinya.